Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Agustiani Anugrah Pratama Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon imun pada mata kuliah imunologi. Imunitas adalah reaksi tubuh terhadap masuknya substansi asing. Sedangkan respon imun ialah kumpulan respon terhadap substansi asing yang berkoordinasi. Respon imun juga merupakan reaksi dari koordinasi sel-sel imun, jaringan, dan molekul terhadap mikroorganisme. Sistem imun merupakan sel dan molekul yang bertanggung jawab dalam imunitas. Sistem imun juga merupakan sel, jaringan, dan molekul yang memediasi pertahanan tubuh terhadap infeksi mikroorganisme. Selanjutnya, respon imun spesifik yang merupakan serangkaian proses yang saling berkaitan yang diatur oleh suatu sistem yang terpadu. Apabila antigen yang masuk ke dalam tubuh, maka akan terjadi dua macam respon imun, yaitu pertama respon imun humoral dan yang terakhir respon imun seluler. Respon imun humoral. Proses respon imun humoral dimulai dari masuknya antigen ke dalam tubuh yang dapat merangsang pembentukan antibodi. Antibodi yang terbentuk dapat masuk ke dalam peredaran darah dan cairan tubuh lainnya, seperti antibodi humoral. Untuk menimbulkan respon imun, sel B dan sel T harus saling berinteraksi satu dengan lainnya. Selanjutnya, limfosit T yang bertanggung jawab terhadap atas respon imun seluler terangsang untuk memproduksi sejumlah zat yang diperlukan untuk memacu reaksi imunitas. Aktivasi sel B mengakibatkan sel B berproliferasi dan berdiferensiasi membentuk sel plasma. Sel plasma yang terbentuk akan memproduksi antibodi yang spesifik terhadap hanya satu jenis antigen tertentu. Ketika antibodi mengenali antigen yang masuk ke dalam tubuh, maka akan terjadi reaksi antigen-antibodi sehingga terbentuk kompleks melalui antigen binding site. Antibodi tidak dapat merusak antigen. Pembentukan kompleks antigen-antibodi tersebut dapat dimusnahkan oleh sel-sel fagosit dan sistem komplement. Selanjutnya, beberapa proses untuk memusnahkan antigen yang telah diikat oleh antibodi adalah dengan cara aglutinasi, opsonisasi, netralisasi, aktivasi sistem komplement, inflamasi, dan hipersensitivitas lambat. Yang pertama ada aglutinasi, merupakan proses di mana antigen dan antibodi saling mengikat sehingga dapat dengan mudah ditelan fagositosis oleh sel-sel fagosit yang itu makrofag. Yang kedua ada opsonisasi. Antigen IgG dan IgM dapat menyelimuti permukaan bakteri sehingga memudahkan eliminasi oleh sel fagosit. Sel fagosit sendiri memiliki reseptor untuk F-nya dari Ig. Ikatan dengan makrofag tersebut memudahkan fagositosis atau opsonin. Yang ketiga ada netralisasi. Proses untuk mencegah pelekatan virus pada sel-sel hepses. Antibodi yang spesifik seperti IgG dan IgA terhadap epitop pada permukaan virus akan mencegah ikatan virus dengan sel-sel sehingga mukosa dapat mencegah terjadinya infeksi. Sel-sel natural killer dapat menghancurkan sel yang dapat diinfeksi oleh virus. Proses netralisasi juga terjadi terhadap toksin. Antibodi yang spesifik seperti IgG dan IgA untuk toksin bakteri atau bisa serangga atau ular dapat mengikat antigen dan mengaktifkannya. Kompleks ikatan antigen dan antibodi tersebut selanjutnya terdapat dimusnahkan oleh sistem fagosit yaitu makrofag. Yang keempat ialah aktivasi sistem komplement. Beberapa kelas antibodi seperti IgG, IgM, dan IgA dapat mengaktifkan sistem komplement. Bila epitop pada permukaan sel, misalnya bakteri, maka komplement yang diaktifkan dapat menghancurkan sel tersebut melalui efek enzim yang disekresi. Beberapa komponen komplement seperti C3b, C4b juga memiliki sifat opsonin. Opsonin akan berkaitan dengan kompleks antigen antibodi dan akhirnya dengan reseptor pada permukaan makrofag sehingga memudahkan fagositosis. Beberapa komponen komplement bersifat sebagai kemotaksis. C3A seperti C5A untuk neutrofil dan adanya mengaktifkan mastosit dan basofil untuk melepas histamin. Beberapa bakteri seperti E. coli dan S. aureus dapat mengaktifkan komplement langsung.
Dan yang terakhir ialah inflamasi dan hipersensitivitas lambat. Proses peradangan yang disebabkan oleh infeksi mikroba akan membentuk suatu protein reaktif yang dapat menyelubungi mikroba sehingga dapat meningkatkan aktivasi sel-sel fagosit dan sel imun yang lain. Selanjutnya, presentasi antigen oleh APC mengaktifkan sel TH, melepaskan limfokin yang mengaktifkan makrofag dan menimbulkan reaksi inflamasi. Respon inflamasi ini disebut lambat, oleh karena itu memerlukan waktu 24-28 jam. Inflamasi mempunyai efek baik dan buruk, oleh karena itu di samping eliminasi bahan asing juga dapat menimbulkan kerusakan jaringan. Selanjutnya ada respon imun seluler. Antigen yang dapat menstimulasi terjadinya respon imun seluler pada umumnya adalah antigen yang mampu menyerang sel host secara intraseluler. Imunitas seluler tidak dapat dipindahkan melalui presentase sebagaimana imunitas humoral. Respon imun seluler sangat tergantung pada aktivitas sel-sel limfosit tertentu, terutama pada sel T. Mekanisme respon imun seluler lebih kompleks dibandingkan dengan respon imun humoral. Selanjutnya, sel T penolong berperan penting dalam respon imun seluler. Sekali sel TH ini diaktifasi oleh antigen, sel TH dapat mengaktifkan sel-sel imun lainnya. Sel TH akan berdiferensi menjadi dua subpopulasi, yaitu TH1 dan TH2, menghasilkan senyawa sitokin yang spesifik. Senyawa sitokin yang diproduksi oleh TH1 umumnya dapat mengaktifkan sel-sel yang berhubungan dengan respon imun seluler, antara lain sel makrofag, sel CD8, dan sel natural killer. Sedangkan sticking yang lain dilepaskan oleh sel TH2 yang dapat merangsang sel B untuk memproduksi eosinofil, IgM, dan IgE. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan tentang respon imun. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.